datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang pocong pelanggan baru TikTok Shop, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa itu pocong pelanggan baru. Pocong pelanggan baru adalah fitur promosi yang biaya ditanggung penjual. Sesuai dengan namanya, pocong ini hanya bisa diklaim oleh pelanggan baru saat checkout. Melalui fitur ini, penjual bisa menawarkan diskon dengan atau tanpa syarat pembelian minimum kepada pembeli baru agar dapat menjaring pelanggan baru dan meningkatkan untuk penjualan kita. Itu manfaat dari pocong pelanggan baru. Yang pertama, mengembangkan basis pelanggan. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi untuk pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pembelian dan nilai pesanan rata-rata atau AOP. Nah, itu dia teman-teman yang dimaksud dengan pocong pelanggan baru dan manfaat pocong pelanggan baru ini. Oke, kita lanjut. Pembeli bisa mengklaim pocong pada halaman berikut. Ini adalah tampilan untuk pembelian aksesnya ya. Ini live streaming dan ini shopping center. Nah, ini juga di belakang halaman toko dan juga di halaman pop-up toko. Tuh. Ini halaman utama ya teman-teman. Nah, ini dia muncul ya. Ini untuk di halaman detail produk atau PDP. Lalu ada pop-up untuk pada produk detail pada produk ya PDP dan juga untuk tas belanja lab. Nah, ini muncul juga tuh. Pocong pelanggan baru bisa digunakan bersama dengan diskon produk, flash sale, diskon penjual lainnya, dan subsidi dari TikTok Shop. Akan tetapi, pocong penjual yaitu baik pocong reguler, pocong interaktif lab, dan pocong pelanggan baru tidak bisa digabung. Saat pelanggan maka checkout, pocong dengan diskon yang paling besar akan diterapkan. Di artikel ini kita akan pelajari cara membuat, mengolah, dan memantau pocong pelanggan baru. Nah, tahap pertama yaitu cara berpocong, informasi dasar, pengaturan pocong, pilih cakupan, pilih produk. Lalu yang kedua, kelola pocong, yaitu edit, non-aktif, duplikasi. Yang ketiga, lacak performa, yaitu penghasilan, pembeli, pesanan. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita masuk pertama, membuat pocong penjual, kita masuk ke promosi, pilih buat pocong, lalu kita pilih pocong pelanggan. Nah, itu kita atur untuk nominalnya, teman-teman, nanti kita sesuaikan. Tuh. Oke, kita lanjut. Jenis pelanggan yang bisa kita pilih hanya pembeli baru ya teman-teman. Definisi pembeli baru yaitu pembeli yang belum pernah membeli produk apapun dari toko penjual kita. Tidak terkecuali pelanggan yang pernah mengembalikan barang pengembalian juga. Pembeli yang tidak memiliki voucher bagi pelanggan baru yang aktif itu. Nah, catatan, Anda hanya bisa menjalankan satu promosi voucher untuk pelanggan baru dalam sekali waktu. Tersedia pilihan nominal diskon atau presentasi diskon untuk voucher pelanggan bagi pelanggan baru. Nominal diskon yaitu menurunkan harga dengan menetapkan nominal tetap. Presentasi diskon yaitu menentukan harga dengan menentukan presentasi diskonnya. Nah, ini dia teman untuk voucher pelanggan baru jenis diskonnya. Yaitu jumlah diskonnya misalkan dia belanja 100.000, nah maka mendapatkan potongan 10.000. Jadi untuk nominal tetapnya itu yaitu 90.000 itu. Kalau presentasi diskon misalkan dia belanja 100.000 maka mendapatkan diskon 5%. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Voucher juga bisa diterapkan ke semua toko atau beberapa produk tertentu saja. Nah, jadi kita bisa pilih untuk produk tertentu saja, teman-teman tuh. Nah, setelah semua pengaturan selesai, kita klik kirim untuk membuat vouchernya itu. Nah, tips penting ya, teman-teman. Yang pertama, terapkan syarat pembelian minimum yang rendah atau tanpa syarat sama sekali pada voucher pelanggan baru agar Anda kebanjiran pesanan perdana dan jumlah pelanggan baru pun meningkat. Yang kedua, tawarkan berbagai jenis voucher untuk memancing minat pembeli. Yang pertama, atur pledoi yang lebih panjang untuk promo voucher bagi pelanggan baru guna menjaring pelanggan baru ke toko Anda. Yang B-nya, tawarkan voucher reguler atau voucher interaktif lab dengan beragam nilai diskon dan syarat pembelian minimum untuk meningkatkan nilai pesanan rata-rata. Hasil penjualan dari kampanye atau jumlah pembelian sama lab. Sistem akan memilihkan voucher yang paling menguntungkan untuk diterapkan sehingga subsidi untuk suatu pesanan tidak akan berlebihan. Itu dia teman-teman. Nah, ini mengenai pocong penjual, kita masuk ke promosi ya teman-teman. Nah, kita pengatur promosi ya, kita bisa klik edit, non-aktif, atau duplikasi untuk vouchernya teman-teman. Itu dia. Nah, ini dia teman-teman untuk beralih dengan mudah yaitu antara promosi satu dan lain. Nah, kita bisa filter teman-teman untuk vouchernya teman-teman. Nah, ini misalkan nama vouchernya apa nanti itu. Nah, kita juga bisa edit, deaktif, atau duplikat untuk produk vouchernya itu. Catatan, Anda hanya bisa menambahkan jumlah voucher untuk promo yang berlangsung. Pengatur voucher lainnya tidak bisa diubah. Setelah voucher dinonaktifkan, pelanggan yang sudah mengklaim voucher tersebut tetap bisa menggunakan sama masih bisa berlaku. Untuk mengubah voucher di aplikasi Sales Center, pilih promosi untuk melihat detail voucher. Klik tombol nonaktif untuk menghentikan promosi voucher itu dia.
Anda hanya bisa melihat dan menaktifkan voucher penjual menggunakan aplikasi Sales Center. Untuk pengaturan lainnya, Anda mungkin perlu menggunakan Sales Center di PC ya. Nah, ini dia. Ini untuk di aplikasi HP, teman-teman klik voucher dan aktif itu. Dan juga kita bisa edit itu. Nah, pertanyaan pertama, apakah voucher bagi pelanggan baru bisa dipakai selain untuk pesanan pertama kali? Ya. Setelah mengklaim voucher tersebut, pelanggan baru bebas menggunakan untuk pesanan manapun selama masih berlaku. Yang kedua, jika pelanggan mengembalikan barang yang dibelinya menggunakan voucher pelanggan baru, apakah voucher tersebut bisa mereka gunakan kembali? Ya, voucher tersebut akan dikembalikan ke hub voucher pelanggan dan bisa digunakan kembali pada pembelian berikutnya selama masih berlaku. Yang ketiga, apakah voucher pelanggan baru yang sudah diklaim tetap bisa dipakai setelah masa berlakunya habis? Jika masa berlaku habis, voucher bagi pelanggan baru yang belum sempat digunakan akan hangus meskipun sudah diklaim. Apabila penjual kembali membuat promo yang menawarkan voucher bagi pelanggan baru, pengguna yang tenggelam pelanggan baru bisa mengklaim lagi itu. Yang keempat, jika pelanggan tak menggunakan voucher bagi pelanggan baru yang subsidi di TikTok Shop, apakah mereka masih bisa menggunakan voucher bagi pelanggan baru dari penjual? Tergantung toko tempat voucher pelanggan baru yang disubsidi TikTok Shop tersebut. Jika tidak ada ketentuan apapun, pelanggan masih bisa menggunakan voucher bagi pelanggan baru dari penjual itu. Yang kelima, apakah voucher pelanggan baru bisa digunakan sekaligus dengan voucher lain dari penjual? Tidak. Voucher tidak dapat digabung dan masing-masing hanya bisa digunakan untuk satu pesanan. Sistem akan otomatis menawarkan voucher penjual dengan nilai diskon yang paling menguntungkan bagi pelanggan saat checkout. Nah, itu dia teman-teman, mungkin ada pertanyaan itu. Nah, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang nama itu voucher pelanggan baru TikTok Shop. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, voucher pelanggan TikTok Shop baru ini apa, yaitu voucher yang bisa ditawarkan kepada pembeli pertama yang belanja di toko kita, teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang voucher pelanggan baru di TikTok Shop ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.